Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, pertemuan Luffy dan Rob Lucci di Pulau Egghead tentunya menjadi sebuah momen yang sangat menarik yang terjadi di akhir manga One Piece chapter 1068. Bagaimana tidak, salah satu musuh terberat yang pernah dihadapi oleh Luffy diperlihatkan kembali oleh Oda Sensei. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah Oda Sensei benar-benar akan menghadirkan kembali pertarungan di antara mereka berdua? Meskipun sudah sangat jelas, level kekuatan Luffy dan Rob Lucci saat ini sudah sangat amat berbeda jauh. Lalu selain itu, manga One Piece chapter 1068 juga menghadirkan misteri baru yang tentunya juga menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Ya, apabila kalian semua perhatikan, Stacy ternyata mengetahui detail dan seluk-beluk Pulau Egghead, termasuk jebakan-jebakan yang ada di Pulau Egghead. Menariknya, bahkan Stacy mengatakan sendiri bahwa Pulau Egghead mengingatkannya tentang masa lalu. Belum diketahui jelas masa lalu apa yang dimiliki oleh Stacy di Pulau Egghead ini, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, posisinya sebagai intelijen operatif atau memiliki arti sebagai mata-mata handal di organisasi CP0 jelas menjadi bukti nyata bahwa Stacy bukanlah orang sembarangan. Selain itu, Stacy adalah satu-satunya orang di organisasi CP0 yang menjadi double agent. Ya, Stacy bergabung dalam organisasi kriminal dunia bawah. Itu sebabnya kenapa Stacy memiliki julukan sebagai The Queen of the Pressure District, yang artinya kurang lebih Ratu Kawasan Hiburan Malam. Jadi apabila kita analisa dari julukannya, berarti Stacy adalah penguasa yang memiliki bisnis pelacuran di wilayah atau kawasan tertentu. Well, dari beberapa pertanyaan dan misteri baru yang terjadi di chapter 1068, di segmen analisa chapter kali ini, kita akan membahas bersama dan mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dengan kemungkinan apa yang akan terjadi kepada Luffy dan Rob Lucci setelah mereka berdua saling bertemu di akhir manga One Piece chapter 1068. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu maksud dan tujuan kenapa agensi CP0 datang ke Pulau Egghead. Ya, mereka diperintahkan oleh pihak pemerintah dunia atau Gorosei untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Mimin tidak akan menjelaskan lebih detail ya, karena di chapter 1068 sudah sangat jelas alasan kenapa Gorosei ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apabila pihak pemerintah dunia sudah memerintahkan sekelas agensi CP0, itu berarti pihak pemerintah dunia memiliki tujuan tertentu yang tidak main-main, atau setidaknya sesuatu untuk melindungi kepentingan-kepentingan politik mereka. Itu sebabnya kenapa para Gorosei selalu mempercayakan dan memfavoritkan agensi CP0 untuk menjalankan sebuah misi yang sangat rahasia. Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah jawaban apa yang dilakukan oleh agensi CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk sebenarnya tidak diketahui oleh pihak Angkatan Laut. Karena di manga One Piece chapter 1068, Vegapunk Saka justru memberikan akses kepada Sentomaru untuk mengendalikan para Seraphim dan menyerang agensi CP0. Nah, dari semua yang sudah Mimin jelaskan, intinya apabila pihak pemerintah dunia sudah memerintahkan agen terbaiknya, mau tidak mau, suka tidak suka, Rob Lucci, Kaku, dan Stacy harus menyelesaikan misinya tersebut. Dan pihak pemerintah dunia tidak peduli meskipun nyawa mereka adalah taruhannya. Dari sini saja dapat kita simpulkan pertemuan Luffy dan Rob Lucci kemungkinan besar akan menghadirkan kembali pertarungan di antara mereka berdua. Tetapi Mimin rasa pertarungan di antara mereka berdua tidak seintens saat pertarungan di Enies Lobby. Jelas hal ini karena perbedaan level di antara mereka berdua sudah sangat berbeda jauh. Dan Mimin rasa hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi Oda Sensei untuk menentukan alur apa yang akan dibuat oleh Oda Sensei ke depannya. Dan bisa jadi pertemuan Luffy dan Rob Lucci menjadi sebuah indikasi jika Oda Sensei ingin menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting yang diketahui oleh agensi CP0 kepada kelompok bajak laut topi jerami. Dan bisa saja ini akan menjadi sebuah jembatan untuk menuju arcs berikutnya.
Nah, hal ini juga dikuatkan dengan beberapa bukti. Pertama, permintaan Dr. Vegapunk kepada Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead. Lalu yang kedua, apa yang terjadi kepada Bartolomeo Kuma, di mana Bartolomeo Kuma justru menteleport dirinya sendiri ke sebuah tempat yang sampai saat ini belum diketahui pasti. Jelas hal ini tentunya akan merespon pergerakan dari organisasi terlarang Revolutionary Army, dan Monkey D. Dragon sebagai pentolan di organisasi ini pastinya tidak akan diam begitu saja. Dan yang terakhir, Mimin rasa ini berkaitan dengan Stacy yang mengetahui detail dan seluk-beluk Pulau Egghead. Jelas apa yang diketahui oleh Stacy menjadi kartu as yang dibawa oleh agent CP0, sehingga tidak menutup kemungkinan Stacy lah yang akan memiliki peran penting bagi CP0 untuk melancarkan misinya. Artinya, meskipun sangat mustahil bagi agent CP0 untuk bisa menang melawan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang on fire dan menyelesaikan misinya, tetapi satu hal yang harus diwaspadai oleh kelompok bajak laut topi jerami adalah belum diperlihatkannya kemampuan yang dimiliki oleh Stacy bisa menjadi sebuah kejutan yang akan menguntungkan bagi agent CP0 untuk membalikan keadaan ataupun menyelesaikan misinya. Dan perlu diingat, CP0 memegang akses untuk mengendalikan Seraphim Kuma, sehingga bukan hal yang tidak mungkin mereka bisa menteleport kemana saja sesuai yang mereka inginkan. Dan inilah alasan kenapa Oda Sensei membuat kapal CP0 dihancurkan oleh si Beast Monster yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika benar Stacy akan memiliki peran penting di Arch Egghead ini dengan clue yang telah diberikan oleh Oda Sensei, kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Stacy? Memang sampai sejauh ini, kemampuan Stacy yang sudah diperlihatkan rata-rata juga sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh agent CP0 yang lainnya. Namun yang menarik di sini adalah, dalam sebuah Virka Databook volume ke-7, Oda Sensei pernah mengungkapkan betapa mengerikannya wanita yang satu ini. Ya, dalam Virka tersebut dijelaskan bahwa Stacy menguasai 6 teknik Rokushiki dengan level di atas rata-rata anggota CP0 yang lainnya. Artinya, teknik Rokushiki yang dimiliki oleh Stacy lebih kuat jika dibandingkan dengan anggota CP0 yang lainnya. Itu sebabnya kenapa Stacy mampu menghabisi Duvel dengan teknik Tobushigan hanya dengan sekali tembakan. Selain itu, Stacy juga telah dikonfirmasi resmi memiliki kemampuan Bushosoku Haki dan Kenbunsoku Haki. Jadi apa kalian semua bisa membayangkan kombinasi teknik Tobushigan dan Bushosoku Haki akan menjadi serangan yang mematikan? Namun menurut Mimin, jika Stacy akan berperan penting di Arch kali ini, kemampuan yang telah diperlihatkan tersebut sepertinya tidak akan cukup. Dengan kata lain, paling tidak Stacy memiliki kemampuan buah iblis yang bisa membuat kelompok bajak laut topi jerami benar-benar kerepotan. Nah, menurut Nakama, buah iblis apa yang cocok untuk Stacy yang bisa membalikan keadaan ketika menghadapi kelompok bajak laut topi jerami dan menyelesaikan misinya untuk menghabisi Dr. Vegapunk? Well, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1068. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.